Oke, baik. Kita akan mulai pertemuan yang terakhir ini. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Salam bagi buat kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan pujian kita bernyanyi. Bagi Yesus ku serahkan. Coba cari dulu lagu-lagu. Seluruhnya. Cari dulu lagu-lagu Advent gitu. Ini kan sudah masa Advent ya. Kalau lagu-lagu itu kan lagu-lagu normatif biasa gitu. Ini kalian sudah masuk minggu Advent. Ada banyak lagu-lagu Advent. Cari dulu. Tahu kalian lagu-lagu Advent kan? Baiklah, kita angkat pujian kita dari Ilmu 101. Alangkah kaya berkumandang. Dua ayat. Mari kita berdoa dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih buat Kau masih berkati kami pada saat ini Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi apapun memulai pembelajaran kami hari ini Tuhan, berkati kami Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya mengerti apa yang kami pelajari hari ini Tuhan. Berkati juga dengan Bapak dosen kami Tuhan yang mengajar kami, berikan dia kesabaran dan bijaksana Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau di setiap buku lagu, entah itu kitab Endenden atau buku Ende atau Haleluya di jemaat ada itu lagu-lagu Natal atau lagu-lagu Advent gitu. Ada. Lagu tadi masuk lagu apa? Yang kalian barusan nyanyikan itu lagu apa? Masuk kelompok lagu apa? Masuk lagu apa itu? Yang tadi yang kalian nyanyikan. Lagu Natal kan? Saya minta tadi lagu apa? Lagu apa tadi saya minta? Lagu Advent, bukan lagu Natal. Jadi di sini nggak ada bedanya lagu-lagu kalian mulai dari Januari sampai Desember semua Allah hadir bagi kita, bagi Yesus ku serahkan. Entah Paskah kah, Natal kah, sama semua. Artinya kalian berarti tidak mengikuti tahun gerejawi. Jadi kalau seorang mahasiswa teologi itu harus ikut tahun gerejawi, supaya jangan dipermalukan jemaat kalian nanti.
pas masa Natal kalian nyanyikan lagu-lagu Paskah. Hai bangkit bagi Yesus. Tertawa orang mendengarnya. Ya Advent, Natal gitu. Oke, sekarang kita akan membahas topik terakhir ya. Ini pertemuan terakhir. Sebelum minggu depan kita ujian akhir semester. Minggu yang lalu kita telah membahas pentingnya penerjemahan Alkitab. Betul kan? Sekarang kita membahas arkeologi dalam Alkitab. Silakan dipresentasikan oleh kelompok. Kalian masih di situ apa tidak? Kalau nggak ada lagi biar kita lanjutkan. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi untuk dosen kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan tentang arkeologi dalam Alkitab. Kata pengantar, pada kesempatan kali ini penyaji akan menyajikan dan mengupas sejarah terdalam dan memberikan wawasan tentang zaman-zaman yang dicatat dalam Alkitab. Melalui materi ini, penyaji dapat menentukan hubungan antara temuan fiksi dan narasi keagamaan, membuka jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang peradaban masa lalu dan warisan kebudayaan yang musnah tercermin dalam teks suci. Dalam makalah ini juga membahas urutan sejarah Alkitab sebagai suatu rangkaian pemersatu dan menunjukkan bagaimana penemuan-penemuan arkeologi menerangkan dan menegaskan kejadian-kejadian yang berurutan dalam sejarah Alkitab. Dengan demikian, bab berikut akan membantu membaca, memahami dan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca. Bab 1. Pendahuluan. Kata arkeologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu arke atau permulaan, logos atau perkataan bumi, dan dalam bahasa Indonesia sering juga disebut ilmu purbakala atau kepurbakala rangkas. Ringkasannya, arkeologi dapat dipahami sebagai penelitian tentang kehidupan manusia pada zaman purba. Seorang arkeologi akan senantiasa berusaha mendalami perihal zaman purba dengan meneliti sisa peninggalan zaman itu. Alkitab adalah buku sejarah dan kebenaran tentang kekristenan di dalamnya dalam fakta-fakta sejarah yang diungkapkan dalam Alkitab. Jika fakta tentang kelahiran dan anak perawan, fakta tentang penyaliban, dan fakta tentang kebangkitan diabaikan. Berarti iman kita tidak memiliki dasar. Meskipun penuduhan satu jenis kebenaran atau sejarah tidak menunjukkan keabsahan kebenaran jenis lain atau teologis, penelitian di kisah sejarah dalam kitab suci menimbulkan kepercayaan pada pesan teologi. Latar belakang masalah. Arkeologi Alkitab ialah cabang arkeologi yang mencari informasi mengenai sejarah, kebudayaan, dan kebiasaan manusia yang hidup di dunia Alkitab. Jangkauannya mencakup arkeologi Palestina atau Kanaan dan negeri-negeri lain yang berperan dalam sejarah bangsa Israel dan jemaat Kristen mula-mula. Untuk memahami zaman Perjanjian Lama, pengetahuan mengenai bangsa Mesir, Venesia, Aram, Asyur, Babel, dan Persia akan sangat bermanfaat karena semua bangsa tadi mempunyai peranan dalam sejarah bangsa Israel. Demikian pula dalam Perjanjian Baru. Kita perlu mengetahui bangsa dunia barat yang berkembang pada masa itu, terutama Yunani dan Roma. Biasanya sisa peninggalan ditemukan dengan cara mengadakan penggalian di tempat kota-kota purba berada. Oleh karena itu, pekerja khas seorang arkeologi terdiri atas penggalian secara teliti dan sistematik di tempat tersebut. Akhirnya seluruh informasi yang diperoleh terpusat dalam suatu laporan yang terperinci agar orang lain dapat menggunakan informasi tersebut. Sebenarnya arkeologi pada masa ini bukanlah sebuah ilmu tunggal, melainkan
suatu gabungan beberapa ilmu yang bekerja sama dengan menghasilkan gambaran kehidupan surga. B. Rumusan masalah. Untuk membahas lebih jelas mengenai arkeologi dan Alkitab, kelompok merumuskan beberapa persoalan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana arkeologi di sejarah Alkitab? 2. Apa saja masalah dan keterbatasan arkeologi? 3. Seberapa pentingkah arkeologi dan Alkitab? 4. Apa saja peninggalan arkeologi Alkitab? C. Tujuan pembahasan. Dalam penulisan makalah ini penyaji mencari, mengumpulkan, dan mengolah pemahaman tertulis yang terkait untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang hendak disampaikan dalam penulisan makalah ini adalah: 1. Kelompok mampu menjelaskan dan memahami secara mendalam tentang arkeologi dan Alkitab. 2. Pemahaman yang lebih jelas masalah dan keterbatasan arkeologi. 3. Kelompok yang membaca dapat mengetahui seberapa pentingnya arkeologi dan Alkitab. Kedua, pembahasan. Satu, sejarah arkeologi dan Alkitab. Dua, satu, sejarah arkeologi. Arkeologi yang diingat di Alkitab sebagai suatu unsur ilmu pengetahuan atau sains yang muncul pada akhir abad ke-19. Tetapi sejak tahun-tahun pertama, Kristenan yang telah berusaha menemukan tempat-tempat yang disebut dalam Alkitab sekitar tahun 3000 Celsius menyusun suatu tempat di Palestina yang disebut dalam Alkitab. Kemudian dibandingkan dengan tempat-tempat yang dikenal pada masa itu. Kemudian selama 15 abad, negeri Palestina dikunjungi banyak penjara yang ingin merenung dan berdoa di tempat-tempat terjadinya peristiwa Alkitab. Tempat itu dipelihara oleh biarawan Kristen dan sering dibangun gereja untuk sering memperingati peristiwa yang dianggap terjadi di tempat tersebut. Sebagian besar peziarah itu tertarik untuk melihat tempat yang berhubungan dengan kehidupannya. Tapi ada juga sebagian dari mereka ingin melihat tempat terjadinya sejarah perjanjian lama. Misalnya pada abad keempat, orang wanita bernama Egria mengunjungi Mesir dan menuju Sinai. Dan tujuan yang ditempuh oleh bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Sejak abad ke-7, Yerusalem menjadi kota kudus dan juga bagi penganut agama Islam. Pada abad ke-9 dan abad ke-18, lebih dari 30 pengarang Arab menulis karya yang penting mengenai ilmu bumi dan sejarah. 2. Sejarah Alkitab. Sejarah Alkitab adalah catatan tentang manusia yang mencari Allah. Sejarah Alkitab merupakan catatan tentang pernyataan Allah kepada manusia. Agama-agama kafir merupakan usaha manusia yang mencari Allah atau mencari dewa-dewa. Tetapi kitab suci adalah pernyataan Allah sendiri kepada kita, yang memberitahu bagaimana dari awal zaman Allah telah berfirman kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, dan bagaimana kemudian Ia menuntut Nabi Nuh, memanggil Abraham dari Ur, berbicara melalui para nabi, dan akhirnya memberikan pernyataan tertinggi di dalam anaknya Yesus Kristus. Alkitab yakin bahwa catatan pernyataan Allah tidak hanya sangat penting untuk seluruh umat manusia, tetapi juga cermat dalam segala hal. Alkitab juga menggunakan kepribadian sendiri, menggunakan kebenaran kepribadian dan rumah ingatan, intuisi dan iman. Pada waktu ditegak membuat kesalahan dan ditunjuk sedemikian rupa oleh Allah sehingga menyatakan dengan tepat apa yang Allah ingin beritahukan kepada manusia. Secara ringkas definisi menurut Gaussen tentang inspirasi yang mengatakan bahwa inspirasi adalah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang dari zaman dahulu telah digunakan oleh Roh Allah terhadap para penulis kitab suci dengan tujuan untuk memimpin mereka dalam pemakaian kata-kata dan juga untuk melindungi mereka terhadap hal yang membuat kesalahan dan tidak menentukan hal yang perlu ditanjungkan. Alkitab bukan buku belajar ilmu pengetahuan, akan tetapi ketika Alkitab berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, maka uraiannya akurat. Kitab suci misalnya tidak menyatakan dirinya suatu tulisan dalam astronomi, tapi ketika ayat berbicara tentang bintang biru, ia menulis sesuai dengan fakta-fakta astronomi yang diketahui pada masa itu. Seperti dikatakan kitab suci ditulis untuk memberitahu bagaimana jalannya ke surga, tetapi untuk memberitahu bagaimana menuju surga. Seluruh isi kitab suci baik secara ilmiah dan maupun secara histori adalah akurat dan dipublikasi
2.1.3 Arkeologi Alkitab pada abad ke-19. A. Palestina. Pada tahun 1838 terjadi kemajuan penting dalam menentukan lokasi tempat-tempat yang disebut dalam Alkitab melalui penelitian seorang guru besar sastra Alkitab di Amerika Serikat, Edward Robinson. Robinson menerbitkan hasil penelitiannya dalam sebuah buku, Biblical Research in Palestine, in Sinai and Arabia Petraea, pada tahun 1843. Menggantikan karya-karya sebelumnya yang meletakkan dasar bagi penelitian arkeologi Palestina. Pada waktu itu, penggalian belum diadakan di Palestina dan penelitian Robinson hanya berdasarkan pada apa yang tampak di atas tanah. Pada tahun 1865, terjadilah suatu kemajuan penting dalam penelitian Palestina. Gunung yang berdiri Yayasan Palestine Exploration Fund. Yayasan itu tetap berfungsi sampai saat ini, didirikan untuk penelitian secara seksama dan sistematis tentang arkeologi, topologi, geologi, dan geografi alam. Kebudayaan dan kebiasaan tanah suci pada wilayah. Salah satu proyek yang diprakarsai adalah penggalian di Yerusalem yang dipimpin oleh Charles Warren. Warren mengerjakan pekerjaan itu dengan cara menggali corong dan terowongan untuk membuka fondasi gunung-gunung kuno tanpa mengganggu gunung-gunung modern. Warren yang paling menarik adalah fondasi tembok Bait Allah yang didirikan Raja Herodes. Agung Gaib Bait Allah yang berdiri pada masa Yesus. Namun manfaat pekerjaan Warren terbatas karena tidak dapat menentukan usia banyak gedung dan sisa peninggalan lain yang ditemukannya. B. Mesir. Pada tahun 1789, Napoleon Bonaparte menyerbu Mesir. Salah seorang kapten dalam tentaranya menemukan sekeping batu tulis dekat kampung yang bernama Rosetta. Pada batu itu terukir suatu teks dalam 3 tulisan yang berbeda, yakni huruf Mesir, hieroglif, huruf Mesir Demotic, dan huruf Yunani. Kedua tulisan Mesir itu sudah lama tidak digunakan sehingga tidak dapat dimengerti lagi. Tapi melalui penelitian tentang seorang batu Rosetta ini, beberapa ahli dari Eropa berhasil membaca dan mengartikannya tulisan Mesir kuno itu. Di antaranya prasasti itu ada yang 2 kali umurnya, ditulis sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Dengan demikian, sejarah dan kebudayaan Mesir kuno menjadi semakin dikenal dan para ahli mulai mempertimbangkan hubungan dengan sejarah Alkitab. Misalnya raja-raja Firaun yang memerintah Mesir pada masa Yusuf dan Musa. C. Mesopotamia. Di Mesopotamia, penggalian arkeologis dimulai pada tahun 1840-an. Seorang ilmuwan Inggris bernama Austin Henry Layard menggali di Kala, Irak Utara, dan menemukan kota Nimrud dari negeri asli kuno. Penggaliannya membuka puing-puing beberapa istana kerajaan Asyur dahulu. Sebelum penggalian itu orang-orang Asyur dikenal hanya dari perjanjian lama sebagai musuh umat Israel. Kebudayaan dan sejarah mereka telah hilang lenyap. Prasasti Asyur dulu ditulis dengan aksara yang sekarang dikenal sebagai Cuneiform. Umumnya dalam bahasa aksara dan bahasa tersebut semula sangat sulit, dan baru pada tahun 1857 dapat dibaca dan diartikan. 1. Arkeologi Alkitab modern. Seorang ahli yang sangat berperan dalam pengembangan arkeologi Alkitab ialah William Aldrich yang berasal dari Amerika Serikat. Ia memimpin penggalian di Jebel Mesir dari tahun 1926. Dari hasil penggalian ini, dia menyusun urutan bentuk temikat yang ditemukan dalam setiap lapisan tel. Kemudian urutan itu dipakai dalam penelitian tel-tel lain untuk menentukan masa lapisan-lapisan yang ditemukan di sana. Antara tahun 1931 penggalian dimulai kembali di Samaria oleh seorang arkeolog perempuan dari Inggris, Kathleen Kenyon. Selama 50 tahun terakhir ini, semakin banyak penggalian dilaksanakan di Palestina dan penggalian dan penelitian hasil penggalian menjadi semakin canggih. Hingga saat ini arkeologi masih merupakan ilmu yang berkembang, memakai teknik baru untuk melaksanakan penggalian dan meneliti hasil penggalian. Lagi pula masih ada ratusan tel di Palestina dan
tempat-tempat lain yang sama sekali belum digali. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan banyak informasi baru dari arkeologi mengenai dunia Alkitab pada tahun-tahun mendatang. 2.2 Masalah dan keterbatasan arkeologi. 2.2.1 Memilih tempat penggalian. Setiap arkeologi pasti memiliki alasan menggali di tempat yang dipilihnya, yang sering disebut situs 50 tahun lalu. Alasan utama penggalian ialah untuk menemukan artefak yang berhubungan langsung dengan sejarah Alkitab. Dengan demikian, para arkeolog memilih tel atau timbunan puing kota yang mereka yakini sebagai lokasi kota-kota Alkitab yang penting seperti Megiddo, Gezer, Lachish, dan Jericho. Pada masa kini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penekanan sudah berbeda. Alasan lama untuk memilih tempat penggalian telah menghasilkan berbagai bukti yang menarik. Namun bukti-bukti itu tidak terkait satu sama lain sehingga hanya sedikit manfaatnya dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejarah dan kebudayaan Palestina selama 2000 tahun sejarah Alkitab. 2.2 Merencanakan penggalian. Sang arkeolog berdiri di permukaan tel yang dipilihnya sambil merenungkan tempat terbaik untuk memakai pekerjaannya. Mungkin dia menemukan di dekat kakinya sebutir peluru, seperti pecahan meriam atau kancing militer dari suatu pertempuran yang terjadi di Palestina pada tahun 1947 dan tahun 1967, mengingatkan bahwa intel itu merupakan saksi sejarah yang jauh lebih panjang daripada zaman Alkitab saja. Di bawah kakinya mungkin terdapat peninggalan dari zaman Bizantin atau 324 sampai 638 Masehi, Arab atau 638 sampai 1009 Masehi, perang salib, dan setelahnya ia akan tertarik dengan semua ini karena zaman Alkitab tidak boleh dipelajari secara terpisah, melainkan sebagian dari sejarah yang berkelanjutan pada bagian dunia ini. 2.2.3 Tel atau timbunan puing kota. Tugas seorang arkeologi sewaktu menggali ke dalam tel ialah membedakan secara teliti setiap stratum dan stratum di atas atau di bawahnya. Hal ini tidak selalu mudah, mengingat strata tersebut jarang sekali terbagi dengan rapi. Jika batu fondasi telah dipindahkan untuk digunakan kembali, akan terjadi lubang yang kemudian diisi oleh para pemilik kota berikutnya. Karena itu, lubang tersebut sering berisi pecahan, tembikar, atau sampah lain yang berasal dari masa setelah stratum lubang itu sendiri. Pencampuran materi dari strata yang berbeda seperti itu juga akan terjadi jika suatu lubang digali dengan sengaja untuk membuang sampah atau menyimpan barang. Materi dari stratum yang satu akan tercampur dengan materi dari stratum di bawahnya atau yang lebih lama. Sebaliknya, jika lubang digali untuk fondasi tembok, boleh jadi beberapa materi dari stratum yang lebih dalam akan terangkat ke stratum di atasnya atau yang lebih baru. Pencampuran yang mirip terjadi di bagian pinggir tel, di mana puing-puing cenderung meluncur ke bawah dan menjadi bagian dari strata yang lebih awal daripada yang sesungguhnya. Namun, faktor-faktor yang menyebutkan ini biasanya dapat dideteksi oleh seorang penggali yang teliti. 2.2.4 Penggalian atau kerja berkeringat. Arkeolog yang bertanggung jawab atas seluruh penggalian dikenal sebagai sang direktur. Sejauh ini, kita mengacu pada dia ketika berbicara tentang arkeolog. Namun di bawahnya masih ada staf arkeolog lainnya yang berlatih. Besar kecilnya tim akan tergantung pada ukuran penggalian. Tugas pokoknya ialah mengawasi pengupasan lapisan tanah puing di depannya. Setiap lapisan harus dipindahkan sesuai dengan garis batasnya semula, jadi tidak dipotong secara vertikal. Itulah sebabnya kami menyebutnya pengupasan. Para pekerja dengan beliung teleskop tidak menggali lubang, melainkan mengikis tanah beberapa sentimeter setiap kalinya hingga seluruh petak yang terlepas. 2.2.5 Meneliti hasil penggalian. Pecahan tembikar merupakan fenomena kecil yang paling dimana pecahan itu diperiksa untuk menentukan periode histori pembuatan setiap pecahan. Sejak tembikar pertama kali dibuat sekitar 6.500 sebelum Masehi, modelnya selalu berubah. Bentuk dan jenis literasi berganti terus-menerus. Artinya, setiap periode sejarah memiliki model tembikar yang khas. Semenjak penelitian Petria di
hukum, semua barang yang ditemukan dalam satu negeri menjadi milik negeri tersebut, walaupun pada masa lalu para arkeolog sering membawanya pulang. Pada umumnya barang-barang paling penting atau istimewa disimpan dalam museum-museum nasional, sedangkan barang lain disimpan dekat penemuan. Biasanya anggota ekskavasi diizinkan membawa pulang beberapa barang yang tidak berharga, seperti replika. Terkadang barang-barang tertentu dijual kepada arkeolog universitas atau museum luar negeri. 2.3 pentingnya arkeologi dan alkitab. 2.3.1 arkeologi adalah masalah materi. Arkeologi mengingatkan kita akan kebumian, kisah-kisah Alkitab, kisah-kisah Alkitab. Arkeologi membantu menunjukkan bagaimana orang-orang zaman dulu hidup secara perhatian. Ini adalah pekerjaan terobosan. Jadi arkeologi memberikan kita konteks budaya material zaman dulu. Ini membantu menunjukkan bagaimana orang-orang zaman dulu, bagaimana mereka cocok ditanam, bagaimana mereka membangun bangunan, bagaimana mereka mengubur mandi, bagaimana mereka mengatur sumber udara, dan aspek-aspek lainnya dari budaya fisik mereka. Arkeologi secara harfiah adalah pekerjaan atau terobosan. 2.3.2 arkeologi adalah masalah sejarah. Selalu ada keraguan mengenai apakah pengorbanan anak merupakan hal yang lazim terjadi di dunia kuno. Sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab suci, arkeologi memberikan konfirmasi mengenai kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa dalam Alkitab memang terjadi dalam sejarah. Peristiwa-peristiwa dalam Alkitab benar-benar terjadi dalam ruang dan waktu. Argumen serupa Paulus dalam 1 Korintus 15 jika tidak ada pengorbanan historis Yesus Kristus, maka sia-sialah iman dan sia-sialah iman. 2.3 arkeologi adalah suatu hal yang menarik. Pekerjaan tampak juga membantu menarik dalam minat tersebut. Seorang penggali mengungkapkan masa lalu bukan hal yang belum pernah terlihat dalam ribuan tahun. Pendekatan langsung atau tangan kotor sekali lagi menyoroti peristiwa dan latar belakang. Arkeologi membantu menghidupi Alkitab. Setelah menggali, banyak murid saya komentar bahwa mereka tidak akan pernah membaca Alkitab dalam cara yang sama lagi, dan arkeologi membantu menghidupi Alkitab. 2.4 peninggalan arkeologi Alkitab. 2.4 arsip-arsip. Lebih dari satu dosis arsip besar atau termasuk perpustakaan kerajaan telah ditemukan di timur pulau dan sejumlah arsip beristimewa dari kota-kota Asyur dan Babel. Penyataan penemuan ini adalah arsip kerajaan, dan beberapa arsip pribadi seperti yang ditemukan di Indonesia ternyata amat berbeda. Tidak ada arsip Israel yang ditemukan dengan penggantian. Kendati pun beberapa koleksi pos atau beberapa perusahaan peninggal yang kadang-kadang sudah ditemukan, terutama di Samaria dan Arsip. Adapun arsip-arsipnya sebagai berikut. 1. Ebla. Manfaat utama dari arsip Ebla sebagaimana itu telah dilakukan sampai sejauh ini adalah bersifat sejarah, sebagaimana besar sejarah Syria pada milenium ketiga tidak diketahui sebelum penemuan tersebut, dan sekarang sedang ditulis dengan pensil sebagai alat dari penerjemahan dan penafsiran dan pengepeng itu. Berbagai implikasi dari penemuan-penemuan di Ebla untuk penelitian perjanjian lama masih tidak jelas dan menjadi bahan perdebatan. 2. Mari. Kota Mari terletak di Efrat, dulu sekitar 483 km jauhnya dan di barat laut Babilonia, sekitar 16 km dari perbatasan Irak di Syria Maghreb. Mari adalah sebuah kota yang penting pada bagian akhir milenium ketiga dan dalam sepertiga bagian yang pertama dari milenium kedua. Arsip-arsip tersebut disimpan di Istana Zinatiliu, salah satu bangunan yang sangat megah dari zaman purba. Terletak di atas lahan yang sekitar 7 hektar. Setiap istana tersebut memiliki 260 ruangan dan peralatan yang menampung sekolah-sekolah, tempat-tempat pembakaran roti, tempat-tempat penyimpanan anggur di bawah tanah, dan bahkan kamar-kamar mandi dengan sistem pipa air dari dalam rumah. 3. Museum. Arsip museum adalah perpustakaan pribadi paling penting ditemukan di timur dekat zaman dulu. Arsip tersebut berasal dari masa kekaisaran Tur di
pribadi, maka sejumlah besar dokumen keluarga seperti kontrak perkawinan, persetujuan adopsi, dan pemilahan anak. 4. Amanat. Arsip amanat melestarikan hampir 400 dokumen surat menyurat yang terjadi antara para Firaun Mesir dan bangsa-bangsa di Timur Dekat dalam abad 14 sebelum Masehi. Surat-surat ini membuktikan perundingan politik pada waktu itu, termasuk mengendurnya cengkraman kuat Mesir atas Siro-Palestina dan pada waktu yang bersamaan munculnya kekasaran Neohet. 4. Hatutas atau Bughakoi modern di Asia Kecil atas adalah ibu kota dari kekasaran bangsa Het yang kuat yang merupakan kekuatan dominan di Timur Dekat Subah sepanjang abad perunggu akhir. Sebelum penemuan Hatutas dan nasib-nasibnya pada perayaan abad ke-20, orang Het hampir tidak dikenal sebagai satu bangsa dan pengaruh politik mereka pun tidak diketahui. 6. Ugarit adalah sebuah pelabuhan laut dan sebuah negara kota yang sibuk di Syria Utara pada abad perunggu akhir. Sebelum menjadi sasaran dari penghancuran yang tersebar luas sebagai akibat serangan berulang pada akhir abad ke-13 sebelum Masehi, kota ini berkembang dengan pesat karena pedagang laut yang sibuk dengan mengangkut barang-barang dari kapal di Laut Tengah melintasi daratan menuju Efrat dan dari sana masuk ke Babilonia. 7. Perpustakaan Asyurbanipal. Perpustakaan Asyurbanipal di Nineveh yang pertama dari penemuan penelitian arsip kuno yang besar adalah perpustakaan Asyurbanipal. Arsip ini masih tetap diperdebatkan sebagai harta kekasatraan yang terkaya dalam sejarah arkeologi. Arsip inilah yang untuk pertama kali yang memperkenalkan dunia modern pada karya-karya klasik zaman purba seperti syair pahlawan Gilgamesh dengan persamaan yang mengejutkan dengan syair Bach dan kitab dan Enobi Elis yang menyingkap sebagian teologi Babel tentang penciptaan. 24.2 Gulungan Laut Mati. Penemuan awal manuskrip Alkitabiah dalam gua-gua di wilayah Laut Mati dilakukan oleh para arkeolog. Gulungan Laut Mati mempunyai tempat terhormat di antara berbagai sumbangan arkeologi yang paling penting bagi penelitian Alkitabiah. 23.3 Monumen dan prasasti. Beberapa dari monumen dan prasasti yang ditemukan oleh para arkeolog menyebutkan nama Raja Israel atau Yehuda yang lain lagi, mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang diketahui dari halaman-halaman perjanjian lama. Contoh-contoh yang disebut di bagian ini termasuk benda-benda buatan manusia yang paling penting dan jenis sebagai berikut. 1. Prasasti Mesia. 2. Tubuh hitam Salmaneser. 3. Prisma Sanherib. 4. Selinggir Kores. 24.4 Catatan sejarah istana. Tawarik resmi dan catatan sejarah dari istana melaporkan ekspedisi militer dan urusan-urusan dalam negeri dari suatu kerajaan. Catatan-catatan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian itu, tetapi juga urutan kejadiannya. Susunan peristiwanya dan waktu terjadi. Tawarik yang paling berarti untuk penelitian Alkitabiah adalah Tawarik Babel karena mendokumentasikan ekspedisi militer Nebukadnezar melawan Yehuda dalam tahun 597 sebelum Masehi dan penangkapan serta pembuangan Raja Yoyakim. 23.5 Tempat-tempat penyembahan. Pada waktu yang sama juga memberikan kesaksian tentang adanya pusat-pusat penyembahan yang lain. Sia-sia peninggalan Bait Allah di Yerusalem belum ditemukan, tapi para arkeolog telah mengenali hampir seluruh tempat penyembahan lainnya yang digunakan selama abad BC 1-2 di Israel. Kebanyakan dari tempat-tempat ini adalah kuil-kuil lokal, tapi tempat-tempat ibadah besar telah ditemukan di Aran dan ada bukti bahwa korban-korban sembelihan telah dipersembahkan di kedua tempat ini. Tapi rupanya di sana tidak terdapat berhala. Tempat ibadah di Aran dianggap sebagai rumah Yahweh, sedangkan status rumah ibadah dalam hal itu kurang pasti. 3. Penutup. Kesimpulan. Arkeologi dan Alkitab adalah dua bidang studi yang saling terkait, di mana arkeologi sering digunakan untuk mendukung atau menantang interpretasi Alkitab. Arkeologi dapat memberikan wawasan tentang konteks sejarah, budaya, dan arsitektur pada zaman Alkitab. Namun interpretasi tergantung pada bukti yang ditemukan. Sebaiknya memahami bahwa tidak semua peristiwa atau detail Alkitab dapat diverifikasi secara arkeologi, dan interpretasi dapat bervariasi di kalangan ahli. Beberapa situs atau peristiwa mungkin tidak memiliki bukti langsung, sementara yang lain dapat mendukung narasi Alkitab. Oleh karena itu,
baiklah, demikianlah hasil kajian makalah kelompok kami. Kami berikan kesempatan kepada. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang memberikan hasil kerja mereka ya. Sekarang tiba waktunya untuk kita memberi masukan, pertanyaan. Kalau masukan nanti dari buku mana, lalu artikel mana, jurnal mana. Saya sudah asumsikan kalian sudah baca, sehingga kalian tidak dipulangkan lagi nanti dari kelas ini. Semakin banyak Anda bertanya, maka semakin banyak nilai. Ya. Kamu dari mana tuh? Hah? Dari mana? Kamar mandi mana? Kenapa kesana? Sini ada kamar mandi. Lalu lamanya lebih lama dari saya. Saya sudah pergi ke kamar mandi dan sudah pulang. Ya, kenapa harus ke kamar mandi? Di sini kan ada kamar mandi. Ada batas kewajaran orang ke kamar mandi. Kalau BAB paling 2-3 sampai 3 menit, paling maksimal 5 menit. Udah hebat itu. Kalaupun mencret berkali-kali pun gak sampai 5 menit. Kalau BAB biasa 2 menit selesai. Kencing 30 detiknya. Kalau ke kamarmu kau tergoda kau mengerjakan yang lain. Bukan hanya berak kau ke sana, bukan hanya kencing. Kita sedang belajar di sini. Makanya disediakan kamar mandi di sana. Bagaimana kalau kau kos di luar, kencing kau pulang ke kau kosmu? Di kelas saya sering saya usir orang kalau kamar mandi. Karena dia pergi, pulang setengah jam berikutnya. Saya suruh, saya usir dari sini. Untung ini pertemuan terakhir. Sekali lagi ya, kalau kita ketemu semester depan lagi, ingat ya. Kalau mau kencing berak pun kau di situ ada kamar mandi. Kampus ini sudah sediakan kamar mandi untuk orang yang sedang kuliah. Kalau kau kencing pada saat di kamarmu, silakan ke kamar mandi. Kalau soal kotor tidak kotor, kalau kotor bersihkan, ambil pembersihmu, bersihkan. Oke, silakan masukkan pertanyaanmu atau masukan-masukanmu dari bacaan buku yang kau baca. Saya harap nanti Anda sudah baca, karena saya tahu nanti Anda tidak baca. Kalaupun Anda tidak baca, saya usir lagi dari ruangan. Dan pada akhir nanti akhir ini saya akan menanyakan sampai di mana bacaan Alkitabmu untuk memastikan Anda ikut ujian minggu depan apa tidak. Kalau belum selesai sampai wahyu sampai minggu depan, maka jangan harap ikut ujian dengan kelas saya. Dan itu sudah saya informasikan 2 minggu yang lalu. Ya. Jadi kalau belum sampai wahyu, mulai hari ini menceklah kau bacanya. Supaya Anda sadar butuh Alkitab. Jadi jangan main-main dengan kelas saya. Silakan, saya mau bertanya. Sebutkan nama. Ya, nama saya Mei Triana Pampahan. Di sini selalu bertanya kepada kelompok. Siapa? Mei Pampahan, Pak. Oke. Apa saja yang tidak dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Terima kasih. Lanjut. Nama saya Angeles Torus. Saya ingin bertanya pada 2.3.3, arkeologi adalah suatu hal yang menarik. Apa hal menarik yang dari arkeologi ini sehingga dapat menghidupkan Alkitab yang tertera pada 2.3.3? Terima kasih.
Boleh. Silakan. Mila, saya mau bertanya. Nama. Nama saya Geovani Purba. Saya mau bertanya, bagaimana sebenarnya arkeologi ini berkontribusi untuk dalam memahami sejarah-sejarah yang tergantung di dalam Alkitab? Oke, itu aja dulu. Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara ini. Apa saja yang tidak dilakukan dalam arkeologi Alkitab? Arkeologi tidak dapat memberikan bukti yang mutlak atau memberikan jawaban definitif terkait dengan kebenaran atau keilahian dari naskah-naskah Alkitab. Mereka tidak dapat membuktikan atau membantah aspek-aspek spiritual atau teologis dari kisah-kisah Alkitab. Bagaimana? Baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Angel. Apa ketertarikan dari arkeologi yang dapat menghidupkan Alkitab? Arkeologi dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang konteks sejarah di sekitar zaman Alkitab, membantu mengkonfirmasi atau menyanggah cerita-cerita dalam Alkitab, dan memberikan pemahaman tentang kehidupan masyarakat pada waktu itu. Meskipun tidak selalu menghidupkan Alkitab secara harfiah, penemuan arkeologi dapat menambah pemahaman kita terhadap peristiwa-peristiwa dan budaya yang terkait dengan naskah-naskah Alkitab. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan Ini tadi memang diisi setengah. Iya. Sudah terjawab semua. Silakan. Saya menjawab pertanyaan dari Dio, bagaimana arkeologi memberikan kontribusi dalam memahami sejarah yang tergantung dalam Alkitab? Arkeologi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami sejarah Alkitab dengan menggali dan menyelidiki situs-situs kuno, artefak, dan bukti fisik lainnya. Temuan arkeologis dapat memberikan konteks budaya, geografis, dan sosial yang memperkaya pemahaman kita tentang peristiwa dan tokoh dalam Alkitab. Dengan menganalisis sisa-sisa arkeologis seperti struktur bangunan, tulisan kuno, dan artefak sehari-hari, arkeolog dapat membantu merekonstruksi kehidupan masyarakat pada zaman Alkitab. Temuan ini juga dapat memperjelas aspek historis yang mungkin terdokumentasikan secara eksplisit dalam teks Alkitab. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa interpretasi terhadap temuan arkeologis ini bisa bervariasi dan konteksnya perlu diperhatikan dengan cermat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Cukup. Oke, silakan tadi simulasi. Baik, terima kasih. Nama saya Juan Siregar. Pertanyaan saya, bagaimana ahli arkeologi menjelaskan perbedaan dalam penafsiran penemuan arkeologi dalam kehidupan sehari-hari pada zaman Alkitab? Oke, silakan. Siapa lagi? Baik, perkenalkan nama saya Agnes Dia. Di sini saya ingin memberi sedikit masukan. Kalau yang saya baca, arkeologi ini kan tidak terlepas daripada zaman dahulu atau zaman purbakala. Nah, di sini menurut saya bisa ditambahkan tentang penemuan pada zaman tersebut. Di sini di buku yang saya dapat ini ada yang judul bukunya adalah Arkeologi Biblika. Di sini dijelaskan bagaimana beberapa penemuan yang memunculkan pandangan baru dan mengubah pandangan sebelumnya. Mungkin penyaji bisa menambahkan materi ini karena menurut saya materi ini lumayan membantu dan akan saya kirimkan di grup. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Wah, silakan. Perkenalkan, nama saya Sana Nurul. Di sini saya ingin bertanya tentang mengapa arkeologi dikatakan suatu masalah? Apakah hanya karena pengorbanan seorang anak yang dianggap tak lazim atau ada hal lain yang menjadi sumber masalah terhadap arkeologi itu? Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya,
Ya, silakan jawab kelompok. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Suganda. Jawabannya itu, ahli arkeologi dapat menjelaskan perbedaan dalam penafsiran temuan arkeologi terkait kehidupan sehari-hari pada zaman Alkitab melalui beberapa faktor. 1. Konteks budaya. Ahli arkeologi memperhitungkan perbedaan budaya antara masa lalu dan masa sekarang. Interpretasi dapat bervariasi tergantung pada pemahaman konteks budaya masyarakat kuno. Yang kedua yaitu metodologi penelitian. Perbedaan dalam metodologi penggalian dan analisis arkeologi dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Metode yang lebih canggih atau peralatan modern dapat membawa pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, keterbatasan temuan. Keterbatasan temuan kadang-kadang ditemukan arkeologi hanya sebagian kecil dari situasi yang lebih besar. Keterbatasan ini dapat mengarah pada pemahaman yang terbatas dan penafsiran yang tidak lengkap. Yang keempat, pengaruh konteks geografi. Perbedaan dalam konteks geografi seperti iklim dan geografi wilayah tertentu. Yang kelima, aspek religius dan ideologi. Interpretasi juga dapat dipengaruhi oleh pandangan agama, budaya, dan ideologi tertentu yang dimiliki oleh ahli arkeologi. Yang keenam yaitu evolusi pengetahuan. Penelitian dan pemahaman terus berkembang seiring waktu. Ahli arkeologi mungkin menggunakan temuan dan metodologi baru untuk memperbarui interpretasi mereka seiring dengan perkembangan pengetahuan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, ahli arkeologi berusaha menciptakan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat mengenai kehidupan sehari-hari pada zaman Alkitab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sana. Mengapa arkeologi dikatakan suatu masalah sejarah, dan apakah hanya karena pengorbanan seorang anak yang dianggap tak lazim atau ada faktor lain? Tidak hanya karena keraguan terhadap pengorbanan yang dianggap tak lazim, tetapi juga karena arkeologi seringkali menghadapi tantangan seperti ketidakpastian interpretasi, keterbatasan sumber daya, dan kerumitan proses penelitian. Pengorbanan anak di masa lalu memang dapat menjadi salah satu aspek yang memicu keraguan atau kontroversi. Tetapi masalah-masalah lain seperti fragmentasi sumber daya arkeologis juga berkontribusi pada kompleksitas penelitian arkeologi. Bagaimana dengan saudara Sana? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nama saya Yesmanula. Siapa? Sini Yesmanula. Sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana arkeologi mendukung Alkitab? Oke, ada lagi? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Desiani Melowo. Siapa? Saya Desiani Melowo. Silakan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah terdapat konflik antara temuan arkeologi dengan cerita-cerita Alkitab, dan bagaimana para ahli mencoba memecahkan ketidaksesuaian tersebut? Perkenalkan, saya Izra Hadiza. Bagaimana para arkeologi menggunakan temuan mereka untuk memahami konteks sejarah di zaman Alkitab? Oke, ada lagi? Silakan kelompok menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda sini. Apakah terdapat konflik antara temuan arkeologi dan cerita-cerita Alkitab, dan bagaimana para ahli mencoba memecahkan ketidaksesuaian tersebut? Ya, terdapat situasi di mana temuan arkeologi tampaknya tidak selaras dengan cerita-cerita yang terdapat dalam Alkitab. Para ahli cenderung mencoba memecahkan ketidaksesuaian tersebut melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, reinterpretasi teks. Beberapa ahli mencoba menginterpretasi ulang teks Alkitab, menganggapnya sebagai narasi yang simbolis atau mungkin mengandung perubahan waktu atau kronologi. Kedua, konteks budaya dan literat. Para ahli mencari pemahaman lebih lanjut tentang konteks budaya dan literat dari teks Alkitab. Hal ini dapat membantu dalam memahami apakah suatu peristiwa direkam secara harfiah atau sebagai bagian dari retorika. Tiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam arkeologi membantu para peneliti untuk menggali situs dengan lebih akurat.
4. Keterbatasan pemahaman arkeologi. Beberapa ahli meyakini bahwa tidak sesuai antara temuan arkeologi dan Alkitab dapat disebabkan oleh keterbatasan pemahaman arkeologi kita saat ini. Terima kasih. Oke, silakan tambah. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Eci. Bagaimana arkeologi mendukung Alkitab? Dalam kasus seperti ini kita ingat bahwa para arkeologi juga merupakan manusia yang mempunyai keterbatasan, bias, dan rentan terhadap kesalahan. Setelah artefak ditemukan, keberadaan dan lokasinya harus ditafsirkan. Dan proses penafsiran yang rentan terhadap kesalahan. Banyak arkeolog sekunder. Arkeologi dapat memberikan dukungan terhadap narasi Alkitab dengan mengungkapkan bukti-bukti sejarah dan budaya yang sesuai dengan cerita-cerita Alkitab. Beberapa contoh melibatkan penemuan reruntuhan kota atau tempat-tempat yang disebutkan dalam Alkitab. Terima kasih. Sudah habis semua pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Ezra. Bagaimana para arkeolog menggunakan temuan mereka untuk memahami konteks sejarah di zaman Alkitab? Para arkeologi sering menggunakan temuan mereka seperti artefak, struktur bangunan kuno, tulisan kuno, dan bukti-bukti lainnya untuk memahami konteks sejarah zaman Alkitab. Mereka membandingkan temuan ini dengan teks-teks Alkitab serta sumber sejarah lainnya untuk membantu memahami kehidupan budaya dan konteks sosial masyarakat pada waktu itu. Dan demikian, berkesimpulan bahwa mereka mengidentifikasi potensi keterkaitan antara penemuan arkeologi dengan narasi-narasi Alkitab dan memperdalam pemahaman tentang zaman kuno. Terima kasih. Oke, sudah semua terjawab. Ada? Sudah semua? Ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan? Silakan, kalau masih ada. Di kesempatanmu yang terakhir, menambah nilai pada dirimu. Tidak bertanya berarti Anda kehilangan menambah poin, ya. Tidak ada lagi sebelum saya tutup. Tidak ada lagi. Oke, baik. Pertama, berilah tepuk tangan untuk mereka dulu. Oke, yang kedua, apakah kalian diskusi kelompok atau tidak? Ini terakhir, karena ini kelompok terakhir pasti bayangan saya kelompok inilah yang terbaik gitu ya. Artinya terbaik itu mampu menyerap apa yang saya ajarkan selama 3 kali proses laporan atau makalah. Jadi ada proses demi proses yang kita jalani sehingga kelompok ini di bayangan saya sudah yang terakhir, yang bagus lah, yang terakhir bagus. Sudah, kalian berapa kali diskusi waktu menyusun apa ini makalah ini? Berapa? 4 kali. Hadir semua. Lalu ketika kalian diskusi itu apa yang kalian bicarakan? Membaca juga di buku lain supaya kalau menjalankan tidak cuma dari yang saja gitu ya. Lalu enggak kalian baca makalah-makalah teman-temanmu sebelumnya? Enggak dibaca. Yang saya kirim ke grup itu setelah saya revisi habis seperti ini kan saya revisi kan. Saya kirim. Dibaca nih, dibaca oleh kelompok itu. Halo? Kalian baca? Hah? Bukan. Kalian baca enggak di apa namanya? Setelah saya kirim ini kan di grup kan saya kirim kan. Setiap lapor makalah 1 saya kirim ya. Makalah 2 saya kirim, makalah 3 saya kirim. Lalu saya buat catatan saya kan supaya kalian baca, yang lain kelompok-kelompok lain baca supaya apa? Saya tidak mengulang-ulang lagi ya, menjelaskan gitu. Capek menjelaskan.
Kalian baca semua. Sebagian laporan makalah siapa yang kalian baca? Ya? Kelompok 1, kelompok 2. Oke, saya buka ya. Kelompok 1 itu hubungan perjanjian baru ya. Nah, lalu apa yang kalian baca di situ komentar saya? Komentar saya pertama di makalah yang saya kirim itu apa? Bisa baca komentar saya? Bisa? Ada yang bisa baca? Apa komentar saya? Terus? Itu kan? Di bawah lagi apa lagi? Kalian baca itu? Kelompok 4? Kalian baca? Halo? Kalian baca? Halo? Kalian baca? Hah? Halo? Kalian baca? Baca. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Mana ini? Adanya orang di sini yang saya ngomong ini, saya berhadapan manusia atau setan ini yang saya hadapi. Saya tanya, kalian baca itu? Siapa yang baca? Kenapa kau tunjuk orang? Saya tanya siapa yang baca gitu. Siapa yang baca? Waktu kalian diskusi, ada kau sampaikan kalau kita membuat judul kawan-kawan font 18, judul font 14, ada kau ngomong? Apa? Saya kira sudah dibikin seperti itu. Bukan saya kira. Kau kan kerja kelompok kan? Ada kau ngomong nggak sama teman-teman? Teman-teman, siapa yang mengetik ini nanti ikuti ini ya, gitu kan? Ada? Tidak. Siapa yang mengetik ini? Ganti-gantian. Oh. Gak serius gitu. Oke, kalau kau yang baca, ini yang 1, 2, yang 4 orang lagi. Kalian dengar nggak saya ngomong di sini? Waktu makalah 1, 2, 3, dengar apa yang saya sampaikan tentang menyusun makalah? Apa yang saya sampaikan? Halo, apa yang saya sampaikan di sini? Atau pernah nggak rekaman YouTube yang saya kirim kalian tonton? Siapa yang nonton dari antara kalian? Siapa yang nonton? Buset dah. Ya udahlah, ngapain lagi saya mengajar di sini? Ternyata nggak ada yang ngabur banyak. Wow, ini semester 1 ya. Kalian dulu sekolah SMA mana? SMA sore atau SMA pagi? SMA pagi atau SMA sore? Atau SMA pinggir jalan dulu kalian? Gimana cara mendidik guru mendidik kalian? Inilah calon-calon pendeta ini nanti. Waduh, rusaklah gereja kalian buat, wah rusak. Persaingan kalian tinggi loh. Kemarin GBKB baru umumkan 30 orang yang diterima. Daftar tunggu antri sekarang berapa? Tahu kalian? 350 orang. Tambah kalian tamat nanti 4 tahun lagi, mungkin udah 1000 orang daftar tunggu. Kalau Anda tak berkualitas, jangan mimpilah pendeta di GBKB. Jangan mimpi. Kalau seperti ini kualitas kalian. Tengok dulu, saya baca kemarin yang tertinggi yang diterima GBKP nilainya 78.
Nilainya 78. Anda bisa nggak nilai 8 4 tahun yang akan datang? Nilai 9. Kalau masih nilai 7 kau, udahlah, buka aja tempel ban. Tempel ban aja, buka. Atau jualan ikan asin aja kalian. Ngapain studi di sini? Kalau Anda nggak serius sekarang, ngapain studi di sini? Udah pulang aja, gulung tikar aja. Capek kalian di sini 4 tahun. Toh nggak berguna lagi nanti. Udah tiru aja si Gilbert, udah pulang, udah digulungnya tikarnya. Teman kalian juga? Gulung tikarmu sekarang. Kalau kayak gini cara kalian belajar. Gak beres. Udahlah, saya tidak mau baca lagi, sampaikan ini. Catatan saya sudah ada di sini. Terserah you ya. You mau bagus terserah. Tidak mampu you mengerjakan terserah. Saya kirim ini sekarang ke grup. Anda mau baca, tidak mau kerjakan terserah you. Tapi ingat, ini minggu depan kita ujian akhir semester. Supaya teman-temanmu bisa baca perbaikan ini, karena dari perbaikan itu nanti akan saya buat soal. Jangan katakan nanti, wah aku nggak pelajari ini. Jangan bilang gitu. Dari perbaikan teman-temanmu itu, dari situlah saya buat soal. Baca itu. Maka kalian, ini hari apa? Rabu. Hari Minggu kalian sudah kirimkan perbaikan. Supaya teman-temanmu bisa membaca perbaikan kalian. Hari Minggu. Jadi bukan hari Rabu yang akan datang kalian kirim perbaikan. Hari Minggu. Maksimal lah hari Senin. Kalian dengar ya? Jadi kerja keras lah. Kalau mau baik. Kalau tidak, udah pas-pasan. Saya sudah nilai sekarang. Nilai kalian sekarang sudah ada sementara. Ini namanya nilai sementara. Jika saudara mampu memperbaiki seperti yang saya sampaikan di catatan saya itu, nilaimu tambah. Aturan misalnya sekarang saya nilai 8, bisa 9. Tapi kalau Anda tidak perhatikan catatan saya, bisa jadi 7 atau bisa jadi 6. Oke, ini saya kirim. Oke. Nah, kemudian sambil ini dikirim ya. Saya kemarin juga sudah sampaikan, ini saya kirim kepada kalian sekarang filenya revisi. Saya buatkan ini kelas 1A. Lalu juga makalah arkeologi. Lalu setelah saya baca, saya buat revisi. Lalu saya suruh kalian kan mengirim ke saya, bukan revisi lagi. Kalian buat file baru, arkeologi. Di sini perbaikan. Ini filenya, dan ini juga sudah berkali-kali saya tulis seperti ini. Saya ulang. Tapi kelompok 3 mungkin otak mereka nggak di sini. Dikirim coba dulu kelompok 3. Apa kalian kirim filenya? Yang mana? Yang ini kalian kirim atau yang ini? Hah? Kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2. Ini yang kalian kirim atau ini? Kalau seperti ini dikirim pulang ke saya, nilainya nggak bagus lagi. Mentah dia.
Nilaimu sudah standar seperti yang hari H. Nggak saya baca lagi itu. Karena apa? Otakmu nggak jalan, itu aja. Dari file aja saya lihat gini, waduh, nggak saya baca lagi itu bro, sis, nggak saya baca lagi. Sorry, saya tidak baca. Nilaimu sudah ada di sini, final. Ini sudah ada nilaimu sekarang. Warna-warni itu menunjukkan Anda siapa. Tinggal upload saya ini ke apa? Ke portal musuh. Anda bergerak itu sudah saya nilai. Jadi jangan kalian pikir saya pergi kamar mandi begini, nggak ada proses semua di sini. Anda bergerak gini aja pun saya proses di sini. Gak ada yang main-main dengan saya. Ini yang kuning-kuning ini, mulai Anda hadir perkuliahan sampai ditutup hari ini, nggak ngomong saudara. Nggak ada ngomong. Gimana mau nambah? Saya sudah beri kesempatan tadi kan, ngomong, muncungmu itu ngomong. Gak ada mau ngomong. Karena apa? Anda tidak baca makalah mereka. Kalau baca pasti ada pertanyaan, ada masukan. Tapi saya tidak mau usir lagi kalian dari sini. Capek gitu. Aturannya minggu yang lalu waktu kalian usir saya buat apa nih saudara kalian? Saya sudah mau nulis semua absen. Tapi kasihan orang tua. Ya. Ini siapa lagi? Bertrand siapa itu? Yang mana? Hah? Yang dari Papua. Ya ini gagal lagi nih. Bertrand dia tidak mau ikut dalam kelompok satu lagi dia kan? Nama dia nggak ada kelompok satu. Ada nama siapa kelompok satu? Kenapa nama dia tidak ada? Hah? Coba dulu lihat kalian RPS kalian. Dia kelompok berapa dia? Nama-nama kelompok makalah. Coba dibaca. Siapa saya? Udah ketemu? Siapa? Kelompok 1 Aditya, Bertrand, Ezra, Jenija, Mei, dan Sandra. Berarti kalian nggak diskusi kelompok orang ini. Diskusi apa namanya? Diskusi pribadi. Hati-hati. Semua data kalian kelihatan sebenarnya. Bertrand kalian bilang nggak kelompok kalian, berarti kalian nggak baca nama-nama kelompok. Ya, kasihan dia ya. Dia tidak ikut tidak ada laporan baca. Dia tidak ikut juga kelompok. 0. Gimana mau lolos lagi kawan? Absennya hari ini sudah Bertrand 1, 2, 3, 4 hari ini. Kayak ini kan si Evander ini udah lewat ya, nggak ada. Siapa lagi ini masuk? Gesto ya. Jadi sekali lagi, kalau kita jumpa lagi semester depannya, regulasi saya, kalau saya sudah masuk di kelas ini, jangan masuk lagi ke ruangan saya. Kau ketok-ketok pun sampai mati kau, nggak mungkin saya izinkan masuk ke ruangan saya. Mungkin mereka berdua tadi ya, yang ketok-ketok tadi ya. Siapa tadi yang ketok-ketok itu? Sama siapa? Itu. Jadi jangan harap saya izinkan masuk. Saya sudah sengaja terlambat 5 menit. Kalau kita masukkan 7.40 kan, saya masuk 7.4 berapa? 45. Saya izinkan Anda terlambat 4 menit.
lalu saya masuk, baru Anda masuk, berarti Anda sudah tidak saya anggap hadir lagi. Dan di awal perkuliahan itu sudah saya sampaikan. Dan kita sepakat untuk itu. Di kelas lain juga saya begitu. Kalau masuk jam 8, saya datang itu jam 8:05. Atau 8:06, saya sengaja. Mungkin kalian ada banyak pekerjaan dan sebagainya ya, karena orang sibuk kalian kan. Orang sibuk, pimpin jemaat 100 mungkin. Sehingga sibuk. Nah, tapi terlambat juga. Aneh. Oke, sudah saya kirim ke grup. Baca, pertimbangkan. Jika nilaimu ingin bagus, kerjakanlah apa yang saya sampaikan di sana. Kalau ada warna-warna kuning itu berarti Anda perbaiki. Ada lagi dulu bertanya, apanya artinya coret? Saya buat gini kan. Kalau dicoret berarti dibuang. Jangan taruh lagi di sana itu. Itu dicoret, dibuang. Sudah saya buat warna merah lagi. Tanya lagi. Oke lah. Supaya ada waktu kalian membaca ya. Membaca. Saya ulangi apa yang kalian baca nanti ujian semester. Bacalah setelah ujian tengah semester, yaitu pembahasan tentang kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, Esra, Nehemia, arkeologi Perjanjian Lama, hubungan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, sejarah LAI, pentingnya penerjemahan Alkitab, dan hari ini arkeologi dan Alkitab. Seharusnya Anda tidak saya uji dengan tertulis, tapi karena hasil UTS-mu jeblok, maka saya suruh kalian ujian tertulis. Ya, selamat menikmatilah. Anda berjuang ingin bagus, punya kesempatan 30 nilai nanti UAS ini. Jika kau ingin buang angka 30 itu, tak usah belajar. Scroll TikTokmu sampai mati, ya, atau scroll YouTubemu, tontonlah YouTube itu sampai mati. Terserah, bisa kau nanti nilai A. Kalau bisa nilai A silakan aja. Tapi kalau ingin nilai A, ajak pantatmu itu duduk di tempat dudukmu belajar. Hai pantat, ayo belajar gitu. Baru pastikan otakmu juga di situ membaca. Jangan setelah menjelang ujian pembimbing PL baru. Gak ada gunanya itu. Otakmu gak akan bisa menyimpan. Pelan-pelan sekarang simpan. Sehingga ketika saatnya mau ujian, tidurlah banyak. Jam 8 malam tidurlah, supaya ketika ujian besok fresh otak itu mengeluarkan data-data yang sudah kau masukkan sebelumnya. Jadi kalau kau masukkan tadi malam, tidak bisa keluar itu besoknya. Karena tidak disimpan oleh otak kita dengan baik. Yang keluar nanti memori amburadul. Ada lagi yang dia. Jadi waktu senggang, jangan habiskan keluyuran, ngobrol-ngobrol. Duduklah di meja belajarmu, berdoa sama Tuhan, minta kekuatan supaya Tuhan memberi kamu kepintaran mengerti bacaan itu. Sekali baca langsung lengket di otak. Kalau tidak bisa, ulang lagi baca besok. Berulang-ulang. Begitu supaya pintar. Kecuali IQ-mu 200. Sekali baca atau tidak baca pun hanya lihat, langsung bisa, bagus. Tapi kalau otak dungunya seperti bilang Rocky, otak dungu katanya, ulang-ulang lah. Ya, ulang-ulang supaya bisa pintar. Nah, ini saya akan panggil namamu, sebut sampai di mana bacaan, dan bisa saya perkirakan Anda bisa besok ujian atau tidak. Aditya. Apa? Yeskiel 12. Makjong.
Mataku tengok dulu, terbelalak ini. Terbelalak mataku ini, lihat kau. Bisa lagi kau selesaikan sampai Wahyu. Wow. Yehezkiel ya, berapa? Yehezkiel berapa? Majang. Yo. Agnes. Oh. Di mana kalian selama ini ya? 25 ya? Oh, Angelika. Dokternya siapa ini? Ariel. Yes, sudah besok. Sembilan belas ya. Chris. Kok bisa lambat ya? Kalian nggak dengar mungkin ya dengan apa yang disampaikan beberapa minggu yang lalu ya? Oke, Destiny. Efrata. Siapa lagi nih? Malas saya meneruskannya lagi. Enggak mungkin lagi kalian sanggup ujian UAS itu. Malas saya menyambungnya. Masih ada keharapan ini. Esra. Masih ada lagi harapan ini. Firman. Giovanni. Jadi ya, gak ada harapannya. Just tuh nggak datang ya. Juanda. Perlu lagi nggak saya lanjut ini? Selain Yehezkiel, siapa lagi yang membaca di atas Yehezkiel? Di atas Yehezkiel ada? Daripada saya lanjutkan? Gak ada. Di bawah Yehezkiel? Di mana? Ya. Saya minum dulu. Yeremia berapa? Ya. Ini orang-orang serius enggak ini? Aduh. Jantungan aku keren buat. Ya, jantungan. Masa enggak ingat tadi baca dia Yeremia berapa?
atau sederhana lah dulu. Apa bacaan Alkitab hari ini yang saya kirim? Apa bacaan Alkitab yang saya kirim hari ini? Gak masuk grup ya? Atau tidak saya kirim, yang kalian baca lah. Apa nats hari ini? Kan kalian sekolah teologi ya? Apa nats hari ini? Almanak kalian kan ada kan? Kok ada? Wah. Waduh. Jadi kalian baca apa tadi? Dari pagi baca apa? Apa kalian baca dari pagi? Ayat Alkitab bacaannya dari mana tadi pagi? Secara pribadi lah, secara pribadi. Saya setiap hari kan ada di HP satu Alkitab doang. Jadi saya menuliskan itu. Jadi tadi pagi saya baca 1 Petrus 3 ayat 15. Oke. Tentang tetapi kuduskanlah Kristus. Ya, terus itu? Oke, siapa lagi yang baca Alkitab hari ini? Siapa yang baca Alkitab hari ini? Kau baca apa tadi? Ya? Joy, kau? Lukas. Kau? Ya. Berarti nggak ada baca Yeskiel ya? Jadi orang ini nggak baca Yeskiel, hanya kalian baca Yeskiel. Mudah kali menjebak kalian rupanya ya. Aduh. Berarti gagallah kalian UAS ya. Lah, sampai di sinilah, nggak usah saya tanya lagi. Tutuplah. Tak usah UAS minggu depan. Karena nggak mungkin kalian kejar itu sampai ini pasal 21. Tidak mungkin. Silakan tutup dengan doa. Berarti tidak ada UAS. Terima kasih Tuhan, kembali dan mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang sepanjang malam dari sampai pada pagi hari Bapa, di mana pada pagi hari Tuhan kau telah masih beri kehidupan yang kami dapat berkumpul di dalam menyelesaikan sebuah pelajaran kami sampai ke Tuhan. Kiranya dapat banyak kami belajar dan dapat berdoa bagi kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kita dari ini kita lagi belajar dari Tuhan kelas ini, termasuk dari mengenai Tuhan jawab kami dengan kami. Hanya ini dapat kami sampaikan dengan pengajaran Kristus dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sorry ya, tidak ada UAS, semua gagal UAS.